Oke, ada cerita besar nih yang lagi terjadi di Indonesia. Sesuatu yang bisa dibilang sebuah revolusi digital. Ini soal gimana pemerintah kita mengubah cara mereka melayani kita semua, warganya. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah di balik lompatan besar ini. Kita mulai dari satu angka aja, angka 64. Apa ya ini? Ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah peringkat terbaru Indonesia di survei e-government PBB tahun 2024. Posisi ke-64 dari 193 negara. Keren banget kan? Ini sebuah pencapaian yang, wow, luar biasa. Tapi tunggu dulu, yang lebih bikin kaget tuh, ini, kita lompat 13 peringkat, dan itu hanya dalam 2 tahun. Bayangin, ini bukan sekedar kemajuan biasa, ini namanya akselerasi. Pertanyaannya, apa sih rahasianya? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam nih. Di bagian ini, kita bakal telusuri cerita di balik angka-angka tadi. Apa sih yang bikin Indonesia bisa melompat secara digital sedrastis ini? Dan ternyata ceritanya lebih dari sekedar naik peringkat loh. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil masuk ke kelompok elit negara-negara dengan indeks sangat tinggi. Wah, ini kayak naik kelas, ini pengakuan level dunia yang penting banget. Coba deh kita lihat perjalanannya. Polanya kelihatan jelas banget. 10 tahun, bayangin, dari 2008 sampai 2018, peringkat kita tuh, ya gitu-gitu aja, hampir nggak gerak, stagnan. Terus tiba-tiba, wush, ada lonjakan yang luar biasa. Nah, apa nih pemicunya? Nah, ini dia jawabannya. Titik baliknya itu ada di satu momen, sebuah peraturan presiden di tahun 2018. Cuma satu kebijakan, tapi ternyata jadi bensin yang menyalakan seluruh mesin revolusi digital ini. Oke, sekarang kita akan bongkar mesin perubahan ini. Sebenarnya kebijakan apa sih yang dimaksud dan siapa orang-orang atau lembaga di baliknya? Jadi pertanyaannya, strategi apa sih yang sebegitu powerfulnya sampai bisa ngegas transformasi digital pemerintah kita secepat ini? Jawabannya ada di 4 huruf ini, SPBE, atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Biar gampang, anggap aja ini cetak biru nasionalnya. Sebuah rencana super besar untuk menyatukan ribuan layanan pemerintah yang tadinya mencar-mencar jadi satu sistem digital yang nyambung semua. Setiap rencana besar kan butuh arsitek ya? Nah, arsitek di balik SPBE ini adalah Kemenpan RB. Kepanjangannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Misi mereka tuh jelas banget. Intinya, membantu Presiden melakukan reformasi birokrasi. Fokusnya yaitu tadi, menciptakan birokrasi digital yang terintegrasi. Ujung-ujungnya, biar layanan publik buat kita semua jadi bersih, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting, benar-benar melayani, bukan mempersulit. Menteri PNRB sendiri, Pak Abdullah Azwar Anas, menjelaskannya dengan sangat pas. Kata beliau, pencapaian ini adalah bukti komitmen Indonesia untuk transformasi digital, tujuannya ya biar layanan publik makin gampang diakses. Nah, ini poin kuncinya. Ini bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal dampak nyatanya buat kita semua. Oke, kita udah kenal nih sama pemain utamanya. Sekarang, yuk kita coba pahami di mana sih posisi mereka di dalam struktur pemerintahan kita yang lebih besar. Mungkin Anda bertanya-tanya, gimana caranya sih satu kementerian bisa mendorong perubahan sebesar ini? Sebenarnya di mana posisi mereka dalam hierarki pemerintahan? Struktur pemerintahan kita, kalau kita lihat kan menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk menjalankan semuanya, beliau dibantu oleh wakil presiden dan para menteri negara. Dan disinilah letak kuncinya. Menteri itu bukan cuma sekedar kepala departemen loh, mereka itu ibarat tangan kanan presiden. Tugas mereka adalah menerjemahkan visi besar Presiden, dalam kasus ini transformasi digital, menjadi aksi yang nyata di lapangan. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal sistem, kebijakan, dan struktur pemerintahan. Sekarang kita tarik ke hal yang paling penting, buat Anda, buat saya, buat kita semua. Apa sih artinya ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya sih, peringkatnya naik, kedengarannya keren. Tapi, terus kenapa? Apa dampaknya buat kita pas mau ngurus KTP, bayar pajak, daftar sekolah anak, atau pas butuh layanan kesehatan? Apa bedanya? Nah, inilah janjinya. Inilah tujuan besarnya. Layanan publik jadi lebih simpel dan cepat, birokrasi yang ribet dipangkas, pemerintah jadi lebih transparan, dan yang terpenting, kita semua jadi lebih gampang mengakses informasi dan layanan resmi. Itu dia goalnya. Jadi penting banget untuk kita ingat, pada akhirnya ini semua bukan soal kejar-kejaran peringkat di level dunia. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, membangun pemerintahan yang benar-benar kerja buat rakyatnya.
pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan gampang dijangkau oleh siapa saja. Indonesia jelas lagi ngebut di jalur digital. Pertanyaannya sekarang, habis ini apa lagi? Apa langkah selanjutnya? Setelah pencapaian ini, revolusi digital ini akan membawa layanan publik kita ke level mana lagi? Nah, ini pertanyaan menarik untuk kita pikirkan bareng-bareng.